Kami akan menjelaskan model validasi dan verifikasi rantai pasok biodiesel dari minyak goreng bekas. Berdasarkan publikasi Indonesia Oil Seeds and Product Annual tahun 2019, konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia mencapai 13 juta ton. Tahu gak sih kalian? Konsumsi tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Data konsumsi minyak goreng dunia dari United States Department of Agriculture atau USDA menunjukkan negara pengguna minyak goreng paling banyak pada tahun 2019 adalah Indonesia, India, China, dan Malaysia. Besar konsumsinya, besar pula limbah minyak gorengnya. Minyak yang sudah habis pakai menjadi limbah berupa minyak jelantah. Jelantah memiliki nilai ekonomi yang tidak sedikit. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor jelantah Indonesia mencapai 37,3 juta dolar US pada tahun 2019. Nilai tersebut meningkat lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dari tahun 2012, yaitu sebesar 11,6 juta dolar US. Nah, salah satu kegiatan pengolahan jelantah yang menghasilkan nilai ekonomi dilakukan oleh badan usaha milik desa atau disebut BUMDes. Desa Panggung Lestari di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minyak jelantah dikumpulkan dari warga sekitar oleh institusi Bank Tigor atau disebut kilasan gorengan. Jadi, Bank Tigor membeli jelantah dari warga seharga Rp2.000 per liter. Jelantah tersebut kemudian dijual lagi ke BUMDes seharga Rp4.000 per liternya. Terus, BUMDes kemudian mengolah jelantah menjadi bahan campuran biodiesel yang dibutuhkan oleh mesin-mesin pabrik. Harga jualnya sebesar Rp8.600 per liter. Nah, dari sini sudah terlihat kan nilai ekonomi jelantah. Banyak sumber yang menyebutkan tentang kegunaan dari minyak jelantah, yaitu salah satunya sebagai alternatif bahan baku untuk biodiesel. Verifikasi adalah proses memastikan apakah model simulasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dilakukan untuk memastikan model bebas dari error dan berjalan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa model simulasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan validasi merupakan pengujian apakah model simulasi dan model konseptual yang telah dibuat tersebut sudah sesuai dengan sistem nyata. Proses validasi yang akan dilakukan pada model
dengan membandingkan data waktu entitas keluar pada model dan waktu entitas keluar pada sistem nyata. Berikut flowchart dari proses validasi dan verifikasi. Sebelum kita memvalidasi atau memverifikasi sebuah model, maka kita harus mengetahui model konseptual, yaitu model yang dibangun untuk menggambarkan kondisi permasalahan dan sistem existing pada objek amatan, dengan perancangan menggambarkan hubungan aspek sistem input dan output yang akan digambarkan dengan rich picture diagram. Dari rich picture diagram terlihat bahwa pemerintah mengeluarkan mandatori tentang regulasi biodiesel yang akan diteruskan ke petani akan diteruskan ke koperasi atau ke pengepul, lalu akan ke agro industri pangan dan agro industri bioenergi, dan langsung akan bisa diteruskan ke konsumen atau untuk diteruskan ke komoditi ekspor. Pembangunan model jaringan rantai pasok biodiesel dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu 1. Identifikasi sistem rantai pasok biodiesel, 2. Perancangan kerja jaringan rantai pasok biodiesel dan pembuatan model simulasi, 3. Menentukan alternatif rancangan rantai pasok biodiesel, dan terakhir yaitu dengan memverifikasi dan memvalidasi model jaringan rantai pasok biodiesel. Di sini yaitu flowchart tentang identifikasi dari sistem rantai pasok biodiesel. Pendistribusian biodiesel dilakukan oleh perusahaan dengan truk tangki yang sama yang berkapasitas 16 kL ke terminal BBM. Kemudian akan dilakukan pencampuran atau proses blending dengan solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketetapan Pertamina melalui pola distribusi dan kontrol kualitas yang dilakukan terhadap BBM Pertamina. Kemudian biosolar tersebut didistribusikan menuju seluruh SPBU yang ada di seluruh kota Yogyakarta. Selanjutnya kita akan merancang kerangka kerja dan menentukan alternatif rancangan. Di sini terlihat dari alternatif rancangan pertama. Rancangan jaringan rantai pasok biodiesel untuk alternatif pertama diawali dengan penjualan minyak goreng bekas yang dihasilkan pemasok di setiap kecamatan Yogyakarta. Pemasok adalah rumah tangga, rumah makan, restoran, fast food, hotel, dan industri makanan atau konsumen minyak goreng lainnya. Agen membeli minyak goreng bekas sebagai bahan baku biodiesel kepada pemasok, kemudian akan disimpan di dalam drum yang berkapasitas 200 liter per dam sebelum didistribusikan ke pabrik. Untuk biaya simpan sendiri, minyak goreng bekas diasumsikan sebesar Rp200. Selanjutnya, menentukan rancangan dari alternatif kedua. Usulan alternatif kedua dirancang mengikuti pola alternatif ke-1, tetapi agen pengempul minyak goreng lebih sedikit. Alternatif kedua menyiapkan 4 agen untuk melayani pembelian minyak goreng bekas untuk 2 kecamatan. Biaya simpan yang dikeluarkan diasumsikan sama dengan model alternatif pertama, yaitu Rp200 per liter hari.
Selanjutnya, kita akan membuat model Kousloff diagram tentang total biaya rantai pasok yang menjelaskan klausul dari komponen biaya rantai pasok. Proses berikutnya yaitu verifikasi dan validasi model. Verifikasi dilakukan dari keluaran total biaya rantai pasok pada tahun 2020 dan 2025 berdasarkan perhitungan manual untuk kedua alternatif, apakah sama hasilnya dengan keluaran dari model. Alternatif pertama, biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 16 miliar dan tahun 2025 sekitar 17 miliar. Total biaya rantai pasok untuk setiap alternatif dan skema tahun 2020 serta 2025 dihasilkan untuk mengarahkan kebijakan sistem rantai pasok yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kota. Berdasarkan hasil perhitungan antara konseptual dan keluaran hasil simulasi model dengan parameter total biaya rantai pasok, didapatkan nilai yang hampir sama. Hal ini berarti model simulasi sudah bekerja sesuai dengan ketetapan asumsi yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, proses validasi. Perbandingan pendapatan jaringan rantai pasok biodiesel selama 11 tahun dan teknik validasi digunakan dengan membandingkan hasil simulasi untuk kedua alternatif dengan variabel-variabel yang ditetapkan sehingga didapatkan strategi rantai pasok yang terbaik. Untuk alternatif pertama, biaya per unit didapatkan dari total biaya rantai pasok selama 11 tahun dibagi total produksi biodiesel selama 11 tahun, didapatkan nilai sebesar Rp5.442. Sedangkan untuk alternatif kedua, biaya per unit didapatkan dari total biaya rantai pasok selama 11 tahun dibagi total produksi biodiesel selama 11 tahun dan didapatkan nilai sebesar Rp5.475. Jadi, berdasarkan perbandingan tersebut, maka didapatkan strategi terbaik untuk diimplementasikan adalah jaringan alternatif satu karena menggunakan total biaya rantai pasok yang lebih minimum per unit. Selain itu, model alternatif 1 juga memproduksi biodiesel lebih banyak sehingga akan mendapat keuntungan yang lebih besar dengan dibandingkan model alternatif kedua. Oke, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.